Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salam agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia. Asia adalah istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam yang kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu, Musa kecil terdiam dan berhenti menangis, sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Selanjutnya kita akan mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikut nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampai di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan mendesak-desakan dengan orang itu, bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minuman kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon, seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia.
Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya, Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Nah, Ustazah Juni lanjut ya. Kisah Nabi Musa selanjutnya yaitu ada Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, namun kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Nah, di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa alaihissalam, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melempar tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan yang apa mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Sebagai firman Allah, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkar dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri ke negeri Mesir. Lalu Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian.
Jalan yang panjang terus terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya terus berlari, mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Nah, demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka.